Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Mujana. Saya berasal dari PPI B23. Jadi di sini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat berbagai macam sejarah budaya Melayu yang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Sultan Mahmud Badarudin II, hal ini terlihat dari arsitektur bangunan museum yang mengadopsi bentuk rumah limas, rumah adat Melayu Palembang, dengan atap bertingkat dan ornamen ukiran bermotif flora khas Melayu. Selain itu, nilai-nilai Melayu seperti adat istiadat, kesopanan, dan kehidupan masyarakat kesultanan tercermin dalam tata ruang dan benda peninggalan yang menunjukkan kehidupan sosial, budaya, dan tradisi Melayu Palembang pada masa lampau. Selain arsitektur dan bahasa adat, unsur Melayu juga tampak pada motif dan simbol yang digunakan dalam koleksi museum. Ukiran kayu dengan motif tumbuhan seperti bunga teratai, sulur-suluran, dan pucuk rebung mencerminkan filosofi Melayu yang menekankan keharmonisan dengan alam dan kehidupan yang beradat. Bahasa dan aksara Melayu yang digunakan dalam naskah-naskah lama menunjukkan peran penting bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi, sastra, dan penyebaran nilai-nilai adat serta keagamaan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Peninggalan Kerajaan Palembang Islam. Yang pertama itu ada Lela, merupakan salah satu peninggalan penting yang mencerminkan kekuatan dan kearifan masyarakat Melayu Palembang pada masa Kesultanan. Meriam ini berukuran lebih kecil dibandingkan meriam besar benteng, namun sangat efektif dan sering digunakan sebagai alat pertahanan sungai dan wilayah Kesultanan. Peluru meriam yang ditampilkan bersama meriam Lela menunjukkan bahan dan teknik pembuatan senjata pada masa itu. Umumnya terbuat dari logam seperti besi atau timah. Lalu terdapat lukisan Keraton Kuto Gawang yang menggambarkan pusat pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam pada masa awal yang menjadi simbol kejayaan Melayu Palembang. Keraton ini berfungsi sebagai tempat tinggal sultan sekaligus pusat administrasi, adat, dan kegiatan keagamaan. Dalam lukisan tersebut terlihat tata bangunan dan lingkungan keraton yang menunjukkan kehidupan masyarakat Melayu yang teratur, beradat, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Lalu terdapat lukisan Ratu Sinuhun, merupakan tokoh perempuan penting dalam sejarah Kesultanan Palembang Darussalam yang dikenal sebagai sosok cerdas, bijaksana, dan berpengaruh. Ia terkenal karena perannya dalam menyusun dan mengatur hukum adat Kesultanan Palembang yang berlandaskan nilai-nilai Melayu dan ajaran Islam. Lalu terdapat miniatur jembatan Ampera yang dipamerkan di Museum Sultan Mahmud Badarudin II, menjadi simbol penting identitas masyarakat Melayu Palembang. Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghubung dua wilayah kota, tetapi juga melambangkan persatuan, kemajuan, dan kehidupan masyarakat Melayu yang sangat bergantung pada Sungai Musi. Terdapat koleksi botol-botol yang dipamerkan di Museum Sultan Mahmud Badarudin II yang menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu Palembang pada masa lampau. Botol-botol tersebut umumnya digunakan sebagai wadah penyimpanan minyak wangi, obat tradisional, ramuan, atau bahan kebutuhan rumah tangga lainnya. Lalu terdapat miniatur Masjid Agung Palembang, merupakan salah satu simbol penting kebudayaan Melayu Palembang yang mencerminkan perpaduan antara adat Melayu dan ajaran Islam. Bangunan masjid ini memiliki ciri khas arsitektur Melayu yang dipadukan dengan pengaruh Tiongkok dan Eropa. Terlihat dari bentuk atap bertingkat menyerupai limas serta struktur bangunan yang kokoh. Masjid ini sejak dahulu menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan bagi masyarakat Melayu Palembang. Lalu terdapat pakaian kebesaran Sultan Palembang, merupakan simbol kehormatan, kekuasaan, dan kewibawaan dalam budaya Melayu Palembang. Busana ini dikenakan oleh Sultan pada upacara adat, penobatan, dan acara resmi kesultanan. Pakaian tersebut biasanya terbuat dari kain songket khas Palembang dengan benang emas yang melambangkan kemakmuran, keagungan, dan kedudukan tinggi seorang pemimpin Melayu. Secara budaya, perahu bidar juga melambangkan kerjasama dan kebersamaan masyarakat Melayu, karena dalam penggunaannya biasanya melibatkan banyak orang untuk mengayuh secara bersamaan. Selain itu, perahu ini menjadi simbol kekuatan, kelincahan, dan keterampilan masyarakat Melayu dalam menguasai sungai, yang sejak dahulu menjadi sumber kehidupan dan pusat perdagangan Palembang. Miniatur ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Melayu menjaga tradisi dan identitas budaya mereka melalui sarana transportasi yang khas.
mari bernyanyi. Lalu terdapat peninggalan keris berupa keris rambe ayam, keris brojol, keris tumbak lado, dan keris rodos. Zebin Palembang, mari menari, mari berdendang, lenggang melenggang. Dalam budaya Melayu, Palembang, rumah limas bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga simbol status sosial, adat istiadat, dan nilai-nilai keharmonisan keluarga. Tata ruang di rumah ini mengikuti filosofi Melayu yang menekankan keseimbangan antara ruang publik dan privat, serta hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar. Miniatur ini menjadi media edukasi untuk mengenalkan identitas budaya, seni arsitektur, dan tradisi kehidupan masyarakat Melayu Palembang pada pengunjung museum. Lalu terdapat kain tenun Palembang, terutama songket, merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang paling terkenal. Kain ini dibuat dengan teknik menenun benang emas atau perak secara halus di atas kain dasar, menghasilkan motif yang indah dan berlapis makna simbolis. Motif pada kain tenun biasanya terinspirasi dari flora, fauna, dan filosofi kehidupan Melayu, seperti sulur-suluran, bunga teratai, atau pucuk rebung. Dalam budaya Melayu Palembang, kain tenun digunakan dalam upacara adat pernikahan dan sebagai pakaian kebesaran sultan atau bangsawan. Kain ini tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga simbol status sosial, kemakmuran, dan identitas budaya Melayu. Adalah berbagai cuplikan tentang sejarah budaya Melayu yang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Terima kasih semuanya.